sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini, suatu topik pembahasan istirahat. Tujuan kita untuk mempelajari topik ini adalah untuk memahami apa yang terjadi pada waktu kita tidur dan pengaruhnya bagi kesehatan kita. Di dalam Alkitab, ada beberapa peristiwa yang dialami tokoh-tokoh tertentu dalam Alkitab yang terkait dengan tidur. Saya menunjukkan bahwa tidur memberikan berkat kepada tokoh ini. Yang pertama adalah Adam. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21, setelah Adam bangun dari tidurnya yang pulas itu, dia melihat Hawa yang begitu cantik dan sepadan dengan dia. Dan Adam ketika bangun tidur itu, lalu dia menikah dengan Hawa. Anak-anak muda sekalian, kalau Anda ingin menikah, tidurlah dengan pulas. Yang kedua, di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-12. Abraham, waktu itu masih namanya Abram, dia juga tertidur dengan pulas. Di dalam tidur pulasnya itu, dia didatangi atau diselimuti suatu teror yang hebat. Dan ketika dia bangun, dia mendapat perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah Allah akan menjadikan Abram sebagai bapa banyak bangsa. Yang ketiga, Yakub. Yakub ketika dia tidur, dia mendapat jaminan dari Tuhan. Dia melihat ada satu tangga di mana malaikat naik turun dan ada suara yang memberikan jaminan kepada Yakub. Di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-11. Kita tahu Yusuf selalu mendapat petunjuk Tuhan pada waktu dia tidur. Jadi ketika kita mau mendapatkan inspirasi, ketika kita mendapatkan ide dan gagasan, tidurlah. Ketika kita mau mendapat petunjuk Tuhan, tidurlah dengan baik. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain dalam Alkitab yang menggunakan waktu tidur dan bahkan mendapat manfaat, petunjuk, jaminan, janji dari Tuhan. Tentu kita tidak akan melihat itu dari perspektif Alkitab. Saya akan membacakan sebuah kutipan yang ditulis dalam majalah Lancet pada tahun 1999 yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober tahun itu, yang mencatat bahwa gangguan tidur kronis tidak hanya meningkatkan keparahan penyakit, tetapi juga mempercepat timbulnya penyakit terkait usia seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan kehilangan ingatan. Saudara-saudara yang dikasihi, kita melihat keempat hal ini, keempat penyakit ini, penyakit yang terkait usia atau seringkali kita sebutkan penyakit degeneratif, diabetes, hipertensi, obesitas, kegemukan, dan kehilangan ingatan. Ini lazim kita temukan di tengah-tengah kita. Dan Lancet menuliskan bahwa penyakit-penyakit ini terkait dengan gangguan tidur kronis. Apa artinya gangguan tidur kronis? Yaitu gangguan tidur yang terjadi secara terus-menerus. Itu sebabnya saya mau menyampaikan kepada kita pada kesempatan ini, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita tidur? Sains telah melihat bahwa apa yang terjadi selama kita tidur adalah proses biologis. Proses biologis inilah yang berperan penting untuk kesehatan kita. Kita akan mengulas satu persatu dari proses biologis ini. Karena dari sana ada beberapa konsep kenapa kita akan tertidur dan mengapa tidur itu penting. Yang pertama, bahwa tubuh kita memerlukan energi. Nah, dari sinilah lahir suatu konsep mengapa kita tidur adalah karena kita melakukan konservasi energi.
Apa yang terjadi pada malam hari ketika kita tidur adalah metabolisme tubuh kita menjadi lambat. Dan kebutuhan tubuh kita, kebutuhan energi tubuh kita menjadi lebih sedikit pada malam hari. Itu sebabnya malam hari tidak perlu makan banyak, tidak perlu gula banyak. Karena tubuh kita memang memberi inisiasi atau melakukan inisiasi menurunkan jumlah energinya. Yang kedua adalah tubuh perlu direstorasi, perlu ditata ulang agar tetap sehat. Dan ini melahirkan konsep restorasi sel. Bahwa dalam proses ini, setelah diteliti, hanya terjadi pada malam hari. Terjadi perbaikan sel-sel otot tubuh kita. Terjadi sintesa protein. Terjadi pertumbuhan jaringan. Dan bahkan pelepasan hormon. Apa gunanya ini? Ketika restorasi sel terjadi, luka-luka yang sedang terjadi dijahit ulang, ditata ulang. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dikembangkan dengan menambah massa dan jumlah selnya. Sehingga anak-anak itu bertumbuh. Dan proses itu hanya terjadi pada malam hari. Yang ketiga adalah neuron dan sel otak kita perlu direorganisasi. Nah, itulah yang menghasilkan konsep kenapa kita tidur adalah konsep fungsi otak. Ketika kita tidur, maka terjadi pembersihan dari sampah dan sistem saraf pusat yang mempengaruhi fungsi otak. Apa itu? Proses pembelajaran, ingatan, keterampilan memecahkan masalah, kreativitas, membuat keputusan, bahkan fokus serta konsentrasi. Itulah fungsi otak kita. Untuk belajar, untuk mengingat, keterampilan kognitif, memecahkan masalah, kreativitas, bahkan membuat keputusan, serta fokus dan konsentrasi. Dan itu semua terjadi prosesnya pada malam hari, yaitu dengan membuang semua racun-racun yang mengganggu komunikasi sel-sel saraf otak kita. Yang keempat, emosi yang sehat. Mengapa kita sering emosi? Jangan-jangan kita kurang tidur. Dan memang sains membuktikan bahwa selama waktu tidur, aktivitas otak kita meningkat hanya pada area yang mengatur emosi kita. Apa itu? Area yang mengatur emosi kita, yaitu amigdala, striatum, hipokampus, insula, dan medial prefrontal cortex. Ya. Dan kelima bagian otak ini adalah bagian yang penting untuk mengatur emosi kita. Misalnya amigdala. Amigdala adalah satu bagian yang bertanggung jawab dalam merespon ketakutan. Ya, kita tahu bahwa kita mengalami ketakutan, cemas, dan seterusnya. Apalagi di era pandemi COVID seperti ini. Kita mengalami ketakutan. Tetapi dengan tidur yang cukup, maka emosi kita menjadi seimbang dan stabil sehingga kita melalui amigdala akan merespon ketakutan itu dengan mengendalikan reaksi kita dalam menghadapi rasa atau situasi ketakutan itu sendiri. Itu sebabnya kita perlu tidur yang cukup. Yang kelima adalah mengendalikan berat badan. Selama tidur, hormon yang mengatur selera makan dan rasa kenyang itu akan menjadi seimbang. Hormon yang meningkatkan selera makan yang kita sebut grelin dan hormon yang mengatur rasa kenyang adalah leptin. Kedua hormon ini pada malam hari akan menjadi seimbang agar supaya kita memiliki berat badan yang seimbang. Itu sebabnya ketika hormon grelin meningkat,
Ya, sehingga selera makan kita menjadi tinggi, tetapi di sisi lain leptin kita menurun, tidak timbul rasa kenyang, maka seseorang itu akan terus makan, terjadilah resiko obesitas. Dengan tidur yang cukup, maka hormon grelin dan leptin ini menjadi seimbang. Yang keenam, fungsi insulin yang baik. Kita tahu bahwa hormon insulin membantu tubuh kita menggunakan glukosa, yaitu sumber energi kita. Selama kita tidur, seluruh sel-sel kita diperbaiki, sehingga kebutuhan gula kita pun menurun. Nah, itu sebabnya pada malam hari kita tidak perlu makan banyak. Yang ketujuh, bahwa tidur mampu untuk memperbaiki kekebalan tubuh atau imunitas kita. Apalagi kita tahu saat ini bahwa COVID-19 sangat banyak menyerang berbagai orang, kelompok usia tertentu juga. Nah, itu sebabnya ketika kita tidur, kita melihat bahwa tubuh kita membuat atau menghasilkan sitokin, yaitu suatu protein yang penting dalam melawan infeksi dan peradaban. Dan juga pada saat yang sama menghasilkan antibodi tertentu dan kekebalan tubuh yang akan menghancurkan organisme berbahaya. Anda takut COVID-19? Tidurlah dengan cukup, karena imunitas kita akan ditingkatkan. Jadi kita sudah melihat ada beberapa konsep mengapa kita tidur dan apa yang terjadi selama kita tidur. Dan ini yang penting. Mendapatkan tidur yang baik adalah dengan cara alami. Jangan harapkan tidur yang baik akan datang dengan menggunakan obat tidur. Karena tidur yang baik diperoleh dengan cara yang alami. Itu sebabnya saya memberikan sedikit anjuran, langkah sederhana untuk mendapatkan tidur malam yang baik. Yang pertama adalah terkena sinar matahari. Usahakanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk terkena sinar matahari pada siang hari. Karena dengan terpapar sinar matahari, tubuh akan menghasilkan hormon serotonin yang akan merangsang kita untuk tidur. Yang kedua adalah makanlah makanan yang seimbang. Makanlah makanan karbohidrat kompleks seperti beras, gandum, ya, dan juga triptofan. Ya, karena kita tahu bahwa triptofan itu adalah suatu protein yang penting untuk membantu kita memiliki kinerja pada siang hari. Dan kombinasi karbohidrat dengan triptofan ini akan membantu triptofan itu sendiri masuk ke dalam otak kita untuk bekerja memperbaiki sel-sel otak kita. Yang ketiga yang kita lakukan adalah berlatih fisik. Berolahraga, capekkan badan kita. Ya, dengan membuat tubuh kita letih, maka tubuh kita akan cenderung mengambil waktu untuk beristirahat pada malam hari. Yang keempat adalah hindari zat-zat yang mengandung atau mengurangi tidur, seperti kafein, alkohol, nikotin, bahkan obat-obat antidepresan, serta obat tidur. Kenapa? Karena obat yang mengurangi tidur ini akan mengganggu tidur kita, menghilangkan tidur yang nyenyak, bahkan menurunkan tidur yang pulas kita. Lalu, gunakanlah waktu tidur yang mapan. Apa artinya waktu tidur yang mapan? Waktu tidur yang mapan adalah yang pertama, teratur dalam jam tidur. Jam tidur harus teratur, karena tubuh kita selalu membuat waktu yang teratur. Dan usahakan tidur 2,5 jam sebelum tengah malam. Yang terakhir, yang keenam adalah tidurlah dalam lingkungan yang gelap. Saya tahu bahwa ada beberapa orang tertentu selalu mengatakan, oh saya tidak bisa tidur dalam suasana yang gelap. Harus ada lampu sedikit. Nah, tidur yang baik, tidur yang alami adalah dengan membiasakan tidur
dalam lingkungan gelap. Saran saya bagi yang baru atau sulit untuk tidur dalam lingkungan gelap adalah usahakanlah, cobalah pelan-pelan. Dan Anda akan merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Demikianlah materi pelajaran kita yang saya bisa sampaikan terkait istirahat tidur. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga semua kita akan diberikan kekuatan dan kesehatan melalui memanfaatkan istirahat tidur yang baik.